Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilisia Intan Maharani dengan NIM 21002093. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan membuat tugas manajemen humas pada minggu ke-6, yaitu kita akan membahas mengenai topik sejarah perkembangan public relation di dunia dan di Indonesia. Humas ataupun public relation merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu yang termasuk dalam ilmu politik, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan tentunya ilmu komunikasi. Ilmu public relation itu muncul mulai pada abad ke-20 di negara Amerika Serikat. Public relation lahir disebabkan adanya kemajuan di berbagai bidang kehidupan seperti kekuatan dari masyarakat yang memisahkan manusia ke dalam kelompok dengan tujuan yang berbeda. Dalam mencapai tujuan itu, diperlukan kerjasama. Pada revolusi industri disebut juga dengan sebagai pemulaan lahirnya public relation atau kehumasan. Menjelang masuknya Amerika dalam Perang Dunia I, pemerintah Amerika Serikat mendirikan Creel Committee, sebuah komite yang bertugas memperluas ide-ide nasional di kalangan masyarakat Amerika dan mempengaruhi opini publik dunia tentang perlunya perdamaian dan demokrasi dalam hubungan antar bangsa. Selama Perang Dunia II, pemerintah Amerika mendirikan Office of War Information atau disebut dengan OWI, suatu badan yang tujuan utamanya untuk menggalang dukungan rakyat Amerika dan dunia untuk memenangkan perang. Dalam perkembangan selanjutnya, public relation menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia bisnis, politik, maupun sosial. Sejarah perkembangan PR di dunia dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu PR as Non-Organized Activity periode pada tahun 1700 sampai 1800. Periode di mana public relation muncul dalam bentuk aktivitas yang tidak terorganisasi dengan baik, dikala itu banyak diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan, kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda dunia. Kegiatan diwarnai dengan cara sederhana, penyelenggaraan pidato, pertemuan korespondensi antar individu, banyaknya deklarasi kemerdekaan membuat periode ini disebut juga dengan periode Public of Independence. Periode selanjutnya yaitu periode tahun 1801 hingga 1865. Ini seiring adanya kemajuan atau perkembangan di bidang industri, keuangan, perdagangan, dan teknologi, aktivitas public relation mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada pesatnya perkembangan hubungan perdagang lokal, nasional maupun internasional. Periode ini disebut masa perkembangan aktivitas PR of expansion, karena keberhasilan aktivitas PR atau humas dan pers yang mengkampanyekan anti perbudakan di kawasan negara-negara Eropa, Amerika, dan negara maju lainnya. Periode yang ketiga yaitu PR as profesional pada tahun 1866 hingga 1900. Pada masa ini, aktivitas PR berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Menurut Renal Kasali dalam bukunya Manajemen PR disebutkan bahwa PR di Indonesia mulai berkembang seiring dengan perkembangan PR di dunia ataupun di Asia. Public relation awalnya digunakan untuk kepentingan usaha dalam bentuk seperti Olimpiade Korea Selatan, Glasnost Perestroika, kasus lemak babi pada tahun 1988 dan lain-lainnya. Olimpiade yang diselenggarakan oleh tuan rumah Korea Selatan pada tahun 1988 menggunakan salah satu jasa konsultasi PR. Olimpiade adalah suatu event internasional yang menyita perhatian semua orang bahkan sampai saat ini. Sebagai tuan rumah, Korea Selatan ingin bangkit menunjukkan eksistensinya yang memang salah satu keinginannya adalah membuka pasar di dunia untuk memasarkan produk-produknya. Dalam kaitan inilah PR berfungsi.
Public relation di Indonesia pertama kali digunakan oleh pihak swasta di Indonesia, yaitu oleh Pertamina, sebuah perusahaan minyak. Public relation di Indonesia memang sudah banyak digunakan, baik itu di pihak pemerintahan maupun swasta di berbagai sektor. Konsep public relation dipahami dan digunakan oleh pihak-pihak tersebut dengan berbagai macam pemahaman dan berbagai macam bentuk implementasinya. Adapun perkembangan public relation pada masa kerajaan, pada dasarnya public relation sudah ada di Indonesia sebelum kedatangan Belanda. Hal ini terbukti bahwa pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia, yaitu masa Kerajaan Mataram, di mana adanya usaha penambahan senopati untuk menyebarkan gosip bahwa keturunannya akan menjadi pasangan dan lindungan Nyai Roro Kidul. Menurut salah satu versi sejarah, saat itu dimaksudkan untuk menyaingi pengaruh pada adipati di pesisir utara Jawa yang kekuasaannya direstui oleh para sunan atau wali yang sangat disegani. Yang kedua yaitu perkembangan public relation pada masa kemerdekaan. Ketika merumuskan konstitusi, ada banyak jurnalis atau wartawan yang menunggu kelanjutan peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan sehari sebelumnya. Akhirnya pertemuan itu ditunda untuk memilih presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Ketika perang kemerdekaan adalah Sudarpo Sarto Satomo yang mengelola media relation sebagai Menteri Penerangan. Ia mengelola media relation di dalam negeri hingga mendukung diplomasi di PBB, termasuk untuk mengemas citra Indonesia di luar negeri. RRI juga disebut sebagai bagian dari aktivitas public relation ketika mengeluarkan program siaran luar negeri, yaitu pemancaran adanya di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ada pula upaya untuk membantu India dalam mengatasi kelaparan dalam program Rice for India, sekalipun Indonesia belum memiliki surplus beras. Yang ketiga yaitu perkembangan public relation pada masa Orde Baru. Setelah perang kemerdekaan, mulai berdatangan berbagai perusahaan minyak di antaranya Shell, Stanvex, dan Caltex. Di tahun 1954, Garuda Indonesia Airways mulai mengembangkan unit public relation. Di tahun 1955, Mabes Polri menjadi institusi pemerintah pertama yang memiliki unit relation. Kemudian diikuti oleh RRI, sekalipun demikian, beberapa angkatan bersenjata juga memiliki unit informasi yang di bawah kontrol presiden waktu itu. Di tahun 60-an, istilah PAREL sebagai akronim Public Relation makin populer digunakan ketimbang term kehumasan. Konsultan Public Relation pertama yaitu PT Inscore ZK yang dipimpin oleh M. Alwi Dahlan tercatat sebagai konsultan Public Relation pertama yang berdiri di Indonesia pada tahun 1972. Kebanyakan mereka mengelola kepentingan. Selanjutnya, adapun pernyataan dari Bapak Rosadi Ruslan, SHMM, membagi perkembangan Public Relation di Indonesia menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu di tahun 1962, secara resmi dijelaskan bahwa Humas di Indonesia lahir melalui Presiden Kabinet PM Juanda. Di dalamnya dijelaskan pula secara garis besar tugas kehumasan dinas, yaitu yang pertama tugas strategi untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan oleh pemimpin hingga pelaksanaannya. Yang kedua tugas taktis untuk memberikan informasi, motivasi, pelaksanaan komunikasi timbal balik dua arah supaya terciptanya citra atas lembaga yang diwakili. Yang kedua yaitu periode pada tahun 1967 hingga 1971. Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan dengan tata kerja pelaksanaannya yaitu sebagai ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dan pembangunan khususnya di pembinaan dan pengembangan kehumasan. Tahun 1967 berdiri koordinasi antara Humas Departemen yang singkat atau BAKOR, dan pada tahun 1970 sampai 1971, BAKOR diganti menjadi Bako Humas yang diatur melalui SK Menpen nomor 31 Cap Menpen tahun 1971. Kerjasama ini menitik beratkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Periode yang ketiga yaitu periode pada tahun 1972 hingga 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya public relation kalangan profesional pada lembaga umumnya
lembaga swasta umumnya dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tanggal 15 Desember 1972 berdiri organisasi yang disebut Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau disebut dengan Perhumas sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi, swasta, dan pemerintah seperti Wardiman Jojonegoro, mantan Mendiknu, dan Marah Juenes, mantan Kehubnas Pertamina, pada Konvensi Nasional Humas di Bandung pada akhir tahun 1993. Lahirlah Kode Etik Kehumasan Indonesia yang disebut dengan KEKI. Perhumas yang tercatat sebagai anggota International Public Relations Association, IPRA, dan Asian Pro atau disebut dengan FAPRO. Yang kedua yaitu pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta terbentuk Asosiasi Perusahaan Public Relation dengan beberapa tujuan untuk mewujudkan PR yang independen seperti mewujudkan fungsi public relation yang jujur dan bertanggung jawab dengan kode etik, memberi informasi terhadap klien bahwa APRI memberi nasihat dalam public relation, mengembangkan kepercayaan umum terhadap public relation, dan yang terakhir yaitu periode dari tahun 1993 hingga sekarang. Public relation berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 27 November 1965 terbentuk Himpunan Humas Berbintang. Himpunan ini berbentuk sebagai... Mungkin cukup sekian penjelasan materi sejarah perkembangan public relation dan kehumasan di dunia dan di Indonesia dari saya. Maka dari itu saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.